Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Infinix Hot 12 Play yang 128GB ya, bukan yang versi NFC. Kalau yang kemarin kita bahas itu yang NFC, kalau yang ini yang biasa. Harganya kalau di e-commerce mirip-mirip ya, sekitar 1,7 jutaan buat yang 128GB ini. Dan HP-nya itu cocok banget ya buat kamu yang cari HP yang udah 128GB storage-nya kalau budget kamu di bawah 2 juta. Cek aja link di deskripsi video. Salah satu yang saya suka dari smartphone ini adalah layarnya ini, yang udah gaya penshole untuk kamera depannya ini. Kelihatan keren kan? Dan layarnya yang 6,82 inch ini walaupun masih SD Plus aja, tapi nggak burik, tetap kelihatan detailnya. Kalau lihatnya dari jarak normal ya. Dan layarnya ini udah 90Hz refresh rate-nya, jadinya saat scrolling-scrolling tuh berasa lebih mulus. Dan HP ini masih cukup nyaman kalau dilihat di bawah cahaya matahari. Dan walaupun layarnya ini maksimal cuma bisa 5 sentuhan bersamaan, tapi kinerja layarnya udah responsif, nggak pakai delay-delay, baik saat penggunaan harian ataupun saat kita pakai buat main game. Dan kalau ngeliat desain bodi belakangnya, ini sama banget loh sama Hot 12 Play yang NFC. Ini casingnya bagi saya pakai, saya buka dulu ya. Kembar identik bagaikan pinang dibelah mesin. Kalau dibelah kampak itu pasti beda jauh banget ya. Ini bagaikan pinang dibelah pakai mesin. Mirip banget. Dengan bodi bahan polikarbonat yang punya corak garis-garis halus, terus juga ditambah dengan efek holografis nyala-nyala saat mantulin cahaya, HP ini tuh kelihatan cakep dan kelihatan keren. Finishing glossy-nya juga udah bikin HP ini ada kesan mewah. Tepian bodinya juga dibuat melengkung 3D, jadi lebih nyaman di genggaman. Ya cuma karena sifat bodinya glossy ini, jadinya tuh fingerprint magnet banget. Gampang banget nempel bercak sidik jari. Dan salah dua yang saya suka dari HP ini adalah baterainya yang berasa awet. Lebih awet dari rata-rata HP harga di bawah 2 juta. Karena HP ini punya baterai kapasitasnya gede, udah 6000 mAh. Yang waktu saya cobain ya di dalam ruangan, dengan koneksi internet WiFi, untuk nonton YouTube sejam baterainya cuma habis 5%. Dan dipakai main game Mobile Legends sejam, baterainya berkurang cuma 10%. Mantep nggak tuh? Bisa 20 jam tuh kalau nonton YouTube nonstop, dan hingga 10 jam kalau mau mabarnya nonstop. Ya paling habis itu dimarahin emak. Main HP mulu nih anak gitu. Dan ngecasnya juga udah pakai USB-C, jadi colok-colok charger nggak takut terbalik. Udah bisa OTG juga, pindah-pindah data pakai USB OTG lebih mudah. Dan ngecharge-nya masih standar 10 watt aja. Jadinya ngecharge-nya masih lama ya. Dimana waktu di charge 1 jam terisi 29%. Selama 2 jam terisi 62%, dan selama 3 jam udah 94%. Penuhnya pas banget 4 jam waktu saya tes ngecharge-nya sambil nyala. Ya lama kayak gitu nggak masalah sih, tinggal tidur aja waktu di charge. Yang penting baterainya awet. Dan udah USB-C juga, jadinya nggak takut kebalik nyoloknya walaupun kalau mau tidur udah ngantuk. Sementara untuk performanya, nggak ada yang luar biasa dari HP ini untuk kelas harga segini. Yang pasti udah nyaman banget kalau untuk penggunaan harian dan juga buat game ringan. Karena HP ini ditenagai prosesor lawas Helio P35. Dengan 4GB RAM yang bisa ditambah loh hingga 3GB extended RAM. Jadi total RAM-nya tuh maksimal 7GB. Kalau mau ubah settingan virtual RAM-nya, kamu bisa masuk menu setting ya. Terus kamu pilih aja menu special function, kemudian pilih mem fusion. Nah, di sini kamu bisa deh aktifin atau matiin virtual RAM-nya. Dan kamu juga bisa pilih besaran tambahan virtual RAM-nya. Mau cuma 1GB, mau 2GB, atau maksimal 3GB. Untuk penyimpanan internal sendiri ada dua pilihan ya dari Infinix Hot 12 Play ini. Yang saya punya ini udah 128GB. Ada juga yang 64GB dengan harga lebih terjangkau. Dan kalau internal storage-nya berasa kurang, bisa ditambah loh pakai microSD hingga 512GB. Dan tetap bisa dual SIM. Dan kalau kita lihat-lihat ya, laci kartunya ini udah punya karet pelindung yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya lebih aman kalau seandainya kita kehujanan. Di sektor suara, HP ini udah dibekali DTS, Digital Theater System, buat suaranya semakin asik menggelitik. Walaupun HP ini tuh cuma punya satu single speaker mono di sisi bawah HP yang suaranya kayak gini pada saat di volume 100%. Dan kalau dibandingin sama yang versi NFC, Infinix Hot 12 Play ini punya performa yang lebih santai kalau buat main game. Waktu dicoba buat main game Mobile Legends, HP ini bisa jalanin game dengan settingan grafis high dan frame rate juga di high. Dan karena punya RAM yang cukup luas, waktu dipakai main dengan settingan grafis maksimal, udah cukup berasa lancar. Walaupun saat semua hero lagi tawuran dalam satu frame, tetap lancar loh. Yang penting pastiin aja sinyal internetnya stabil lancar.
Dan kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, ya harus puas dengan settingan grafis paling santai, di smooth medium aja. Bisa sih maksimal di balance medium, tapi berasa berat, jadinya saya prefer main dengan settingan grafis paling rendah aja, biar nyaman mainnya. Ya pokoknya kalau untuk main game, kalau yang ringan-ringan, nggak yang berat-berat banget, ini masih asik buat main. Dan penggunaan harian juga ini udah nyaman banget ya, karena selain HP ini layarnya luas dan baterainya awet, HP ini punya sensor yang terbilang lengkap ya, walaupun nggak pakai banget, karena HP ini belum ada sensor NFC. Nggak bisa cek saldo e-money. Kayak sensor cahaya untuk pengaturan kecerahan layar otomatis ada. Dan sensor magnetik untuk fitur kompas juga udah mantep, udah responsif. Sensor gyroscope juga ada walaupun masih virtual gyro aja, belum hardware. Jadi HP ini udah siap untuk fitur virtual reality. Dan sensor jari untuk buka kunci juga performanya udah cepet dan aman banget untuk keamanan HP. Cuma masih di bodi belakang gini lokasinya. Ya kalau di tangan saya sih ini nggak susah ya, masih cukup nyaman jangkaunya. Cuman kalau buat tangannya yang kecil pasti agak ribet. Dan kalau HP ini dipakai buat GPS navigasi udah bisa banget diandelin karena GPS-nya cepet dan akurat baca lokasi kita. Udah gitu ini HP bisa kompas, jadinya baca peta pasti lebih enak karena kita jadi tahu kita tuh lagi menghadap arah mana di peta. Layarnya luas, baterainya awet, GPS cepat akurat, cocok nih buat driver online cari rejeki. Infinix Hot 12 Play ini juga pakai XOS versi 10.0 yang masih berdasarkan Android 11 yang kamu bisa lihat sendiri ya, ini tampilan antar mukanya. Berasa asik walaupun berasa rame. Dan kalau kamu mau ganti-ganti gaya HP, kamu bisa buka aja Xtemp untuk pilih-pilih tema atau pilih-pilih wallpaper, dan juga font tulisan doang juga banyak pilihannya. Dan rata-rata pilihannya gratis, jadinya kalau kamu mau ganti gaya HP nggak perlu lagi ngeluarin uang. Kalau mau dengerin FM radio juga HP ini masih ada ya, masih nyediain. Buka aja aplikasi Wow FM, di mana kita bisa pilih nih, banyak banget podcast dan radio online dari seluruh dunia. Kalau mau dengerin radio lokal tanpa internet juga bisa. Kamu pilih aja tab paling kanan. Tapi ini butuh earphone kabel ya, untuk bisa nangkap sinyal FM-nya. Ada juga fitur smart panel atau smart sidebar yang bikin kita tuh gampang banget ya. Akses aplikasi yang sering kita pakai, dan juga akses fitur screen recording. Cuma dengan swipe dari tepi dan tahan di tengah kayak gini layarnya. Muncul dia tuh, banyak shortcut aplikasi dan fitur. Kalau kamu mau punya 3 nomor WhatsApp aktif, buka aja fitur Xclone yang bisa gandain aplikasi chatting dan sosial media. Jadi kalau WhatsApp udah digandain, tinggal install WhatsApp bisnis deh. Jadi ada 3 deh nomor WhatsApp aktifnya. Percuma sih kalau jomblo nggak ada yang ngechat. Ada juga fitur sosial turbo yang bikin WhatsApp di HP ini tuh makin asik ya. Karena kalau pakai fitur ini kita bisa ganti suara, terus juga bisa video call cantik, bisa juga bikin stiker sendiri, dan lampu LED flash kamera juga bisa kedip-kedip nyala kalau ada WhatsApp call masuk. Dan banyak lagi ya fitur-fitur lainnya di HP ini yang mending kita bahas bagian kameranya aja langsung. Yang kalau saya bilang ya, ini lebih bagus hasil fotonya daripada Infinix Hot 12 Play yang NFC. Ini much better. Padahal kamera depannya sama-sama 8 megapiksel dengan aperture f2.0, sama-sama juga punya LED selfie flash. Tapi foto-foto kamera depannya ini lebih asik dilihat hasilnya, karena fitur HDR-nya tuh berasa banget berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita selfie-selfie dengan background yang terang, kayak langit misalnya, detailnya masih lebih kelihatan. Baik muka kita maupun langit kelihatan detailnya. Dan kalau untuk selfie potret, ada sih kusut-kusut dikit wajar ya, karena ini emang HP harga ekonomis. Untuk kamera belakangnya juga ini sama-sama triple kamera ya, sama persis dengan yang versi NFC. Dengan kamera utama 13 megapiksel, aperture-nya f1.8, dilengkapi juga kamera 2 megapiksel untuk efek bokeh, dan satu lagi kamera AI yang nggak tahu nih ukuran megapikselnya berapa. Fitur-fitur kameranya juga nggak banyak, simple aja. Belum ada mode malam, belum ada juga mode manual atau mode pro, ya segini aja fiturnya. Tapi hasil foto-foto kamera belakangnya enak banget loh dilihatnya. Detailnya bagus dan tone warnanya juga udah asik. Pokoknya udah bisa banget diandelin untuk gaya sombong di sosial media. Dan kalau foto-foto dengan background terang, backgroundnya juga kelihatan detailnya karena fitur HDR-nya jalan banget. Udah mantep hasil foto-fotonya. Kalau dipakai buat foto-foto pakai mode potret juga efek bokehnya udah berasa rapi untuk HP kelas harga setara. Jarang kedapatan potongan blur kusut selama foto-fotonya di kondisi cahaya yang cukup. Sementara kalau untuk perekaman video, baik kamera depan maupun belakang maksimal bisa rekam di 1080p aja ya, belum bisa 4K. Dan ini juga belum ada stabilisasi buat perekaman videonya. Nah, ini
Ini perekaman video menggunakan kamera depan. Dipegang aja pakai satu tangan dan kamu bisa lihat ini berguncang karena memang belum ada stabilisasinya. Dan kalau kita lihat ya, background langit itu nggak kelihatan detailnya, cuman putih gitu aja karena dia untuk dynamic range-nya sempit gitu ya, jadinya nggak bisa ngasih lihat detailnya kayak gimana. Subscribe now tuh katanya tuh. Apa deh tadi deh? Oh, stop right now. Kirain subscribe now. Ayo jalan terus. Untuk perekaman video menggunakan kamera belakang kualitasnya kayak gini. Ini kita bawa jalan aja ya. Dan ramai banget nih, tumben sore-sore. Masih agak berguncang juga ya kalau untuk kamera belakangnya. Sekarang kita coba untuk bagian fokusnya. Tuh, untuk fokusnya dia bisa ngasih lihat fokus dengan seperti kalau misalnya mengenalin muka, fokusnya nggak akan berubah. Dan dia bisa pindah fokus dengan cepat ya. Kalau buat detail, kamu bisa lihat nih detailnya kayak gimana. Tuh, detailnya kelihatan cukup baik ya. Ya gitu deh, untuk kelas harganya HP ini tuh punya kelebihan di layarnya, baterainya, dan ukuran penyimpanan internalnya yang udah lega banget. Gimana? Menarik nggak? Perlu nggak nih dibikin video perbandingan sama yang Hot 12 Play NFC? Komentar dong. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sama persis, beda performa sama kemampuan kamera.